Welcome to my channel, salam semakin di depan. Konten ini jujur saya anggap sebagai the best konten spesial 1000 subscriber pertama saya ya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini sehingga channel ini dapat semakin berkembang. Dan apabila sobat lagi berencana untuk meminang Yamaha Aerox, ada baiknya untuk memahami apa saja kelebihannya dan apa kekurangan dari Matic yang sangat laris dan langka ini. Selain itu mungkin dari segi harga juga penting ya teman-teman ya untuk diperhatikan. Sebab membandingkan kekurangan Yamaha Aerox dan kelebihan yang dimiliki dengan harga jualnya bisa menjadi pertimbangan yang pastinya berguna. Layak atau tidaknya motor ini untuk dibeli. Dan langsung saja mari kita mulai. Let's go. Ini dia sobat RS ya. Per Maret tahun ini Yamaha Aerox diniagakan dengan bandrol Rp26.720.000 ya untuk tipe connected standar dan Rp30.535.000 untuk tipe connected ABS atau tipe tertinggi ya, yaitu yang silver yang ini. Nah, tadi yang Rp26.780.000 yaitu yang ini ya, yang tipe non ABS atau standar. Dan harga barusan adalah rekomendasi untuk wilayah kota Bandung ya teman-teman ya. Setuju atau tidak boleh dibilang Yamaha All New Aerox menjadi trend center dari tahun ke tahun ya. Tampilan khasnya adalah memadukan desain bodi aerodinamis dengan dimensi yang gembot ya. Langsung saja ke topik pembahasan. Kelebihan pertama yang akan saya bahas dari Matic yang satu ini adalah satu, desain dengan DNA sporty ya. Karena memang Yamaha Aerox ini lahir dengan memadukan konsep antara motorsport dan juga Matic. Istilahnya seperti ini nih sobat nih. Ketika sobat membeli motor ini, rasa menaiki motorsportnya itu tetap ada ya. Namun kemudahan dengan kenyamanan dari sebuah Matic tentunya tidak hilang. Apalagi dari depan Yamaha Aerox terbaru ini memiliki desain lampu depan yang sudah LED ya, yang dipermanis dengan lampu alis atau DRL, yaitu yang ini ya teman-teman ya, di bagian atas lampu. Sementara dari samping konsep bodinya itu terlihat full firing ya. Nah di sininya ya, sobat bisa lihat setiap lekukan koper bodi depan, kanan dan kirinya itu sangatlah ramping dan sangat terlihat tajam ya teman-teman ya. Kelebihan kedua yang bisa jadi pertimbangan untuk meminang Yamaha Aerox adalah penyematan fitur konektivitas. Sesuai namanya, All New Yamaha Aerox Connected bisa terkoneksi dengan handphone pemiliknya ya melalui aplikasi Y-Connect dengan sambungan Bluetooth tentunya ya teman-teman ya. Melalui fitur ini, pemilik bisa mendapatkan notifikasi mengenai telepon, pesan, sampai email yang masuk di panel speedometer itu bisa muncul ya teman-teman ya. Nanti akan muncul di sini nih berbagai notifikasi. Saya garis bawahi ya, yang muncul di speedometer hanya berupa notifikasi. Karena speedometer ini tidak untuk menjawab semisal ada telepon masuk maupun pesan yang masuk. Speedometer ini juga hadir dengan informasi seperti konsumsi bahan bakar rata-rata untuk periode harian, bulanan, bahkan sampai tahunan. Dan melalui fitur Y-Connect juga memungkinkan pemilik melihat lokasi parkir saat terakhir terhubung dengan aplikasi. Hanya melihat titik lokasi terakhir ketika parkir ya teman-teman ya. Bukan untuk melacak keberadaan motor semisal terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti halnya contoh kemalingan. Jujur saya pribadi sangat menyukai tampilan RVM motor ini ya, karena desainnya itu sangat atraksif. Notifikasi yang masuk juga sangat multifungsi, sampai rekomendasi perawatan berkala lewat indikator seperti kondisi aki dan oli itu bisa sobat pantau di aplikasi Y-Connect ya. 3. Mesin lebih bertenaga. Bicara soal sektor dapur pacu, Yamaha Aerox Connected mengusung mesin Blue Core berkubikasi 155 cc, pendingin cairan,
penggambut injeksi yang kemudian disuntik teknologi VVI. Secara keseluruhan, Matic Gembot ini punya tenaga maksimal sebesar 15,1 daya kuda di 8000 rpm dengan torsi puncak di 13,9 Nm di 6,5000 rpm. Revisi komponen seperti klep di model terbaru ini menggunakan ukuran 20,55 mm yang semulanya sebesar 19,9 mm. Jadi jangan heran, selain output mesinnya naik, konversi mesin juga tentunya meningkat menjadi 11,6 bagi 1. 4. Peningkatan volume tangki BBM. Volume tangki bahan bakar Yamaha Aerox ini juga ada perubahan ya, dari awalnya 4,6 liter menjadi 5,5 liter. Dengan peningkatan itu, Sobat RS tidak perlu repot lagi untuk bolak-balik ke SPBU ya. Karena saya pikir kapasitas 5,5 liter ini sudah lebih dari cukup untuk sebuah kapasitas motor Matic. 5. Pakai ban gembot. Di sektor kaki-kaki, Yamaha Aerox 155 Connected sudah dibekali dengan ban depan dan ban belakang ukuran yang cukup lebar ya teman-teman ya. Ban depannya itu menggunakan 110/80 ring 14 dan belakang berukuran 140/70 dengan ring yang sama yaitu 14. Kedua bannya itu sudah tipe tubeless ya sobat ya. Dengan ban tubeless, tekanan udara di dalamnya itu tidak langsung berkurang drastis ya saat semisal ban tertusuk benda tajam ya teman-teman ya. Penting itu. Jadi Sobat RS masih bisa mengendarai motor Sobat RS untuk mencari lokasi atau bengkel tambal ban terdekat ya. Nah sekarang yang keenam ya. 6. Kaya dengan fitur. Kelebihan terakhir dari Yamaha Aerox terbaru yang bisa dijadikan referensi adalah penambahan fitur-fiturnya ini ya teman-teman ya. Seperti desain tampilan LCD speedometer yang lebih sporty ya. Dermaga pengisian handphone dengan dermaga 12 volt, stop, start, dan sistem, smart motor generator, sampai lampu hajar dia punya ya teman-teman ya. Dan untuk varian yang paling tinggi yaitu yang ini, jangan lupakan bahwa sudah tersemat fitur anti-lock braking system atau ABS one channel di bagian depan saja. Suspensi belakang untuk tipe tertinggi ini sudah subtank ya teman-teman ya. Dan untuk teknologi smart key alias kunci keyless dengan dilengkapi answer back system, dia sudah punya juga ya teman-teman ya. Oke Sobat RS, bagi sobat yang menonton video ini sambil ngopi, jangan lupa diminum dulu kopinya ya. Karena pembahasan ini masih panjang sekali, mengingat saat ini akan saya ulas juga beberapa di antaranya yang menjadi kekurangan dari Yamaha Aerox ini. Kekurangan yang pertama adalah 1. Rem belakang masih berjenis trombol. Siapa saja nih yang setuju dengan saya, kok rem belakang si Yamaha Aerox ini hanya dibekali dengan pengereman berjenis trombol? Padahal pabrikan mengklaim jika motor ini memiliki power to weight ratio terbaik di kelasnya ya. Apalagi Yamaha Aerox secara desain memang kental sekali dengan motor sporty. Jadi cukup disayangkan sekali kok enggak jenis cakram dua-duanya gitu, depan belakang ya teman-teman ya. Mohon maaf sedikit membandingkan dengan kompetitor sekelas Honda ADV VCX 160 atau bahkan Yamaha NMAX pun sudah dilengkapi rem cakram depan belakang ya. Kok ini enggak gitu. Soal performa tentunya rem dengan jenis cakram lebih baik ya dibandingkan jenis trombol. Ini saya hanya kemungkinan mengapa pihak Yamaha tidak menggunakan jenis rem cakram depan belakang di Yamaha Aerox, karena mungkin memperhitungkan bobot motor. Jadi mereka masih ingin menjaga power to weight ratio dari motor ini agar tetap yang terbaik di antara kompetitornya ya. Kemudian yang kedua ya, 2. Suspensi. Banyak keluhan jika suspensi depan yang berjenis teleskopik ini milik Yamaha Aerox ya terlalu empuk sehingga potensi jedak-jeduk melewati jalan bergelombang itu sepertinya menjadi makanan sehari-hari ya. Sementara di bagian suspensi belakang nih ya, meski sudah menggunakan suspensi tabung untuk varian connected ABS,
pihak Yamaha tidak menyempatkan penyetelan freeload layaknya di Yamaha All New NMAX ya, yang tingkat kekerasannya itu bisa disetting sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tak sedikit pemilik motor ini yang kemudian mengganti suspensi belakang dengan tipe Alpermarket ya, karena alasannya yang terlalu keras itu untuk di suspensi. 3. Tidak banyaknya ruang akomodasi. Secara keseluruhan Yamaha Aerox hanya memiliki 2 ruang angkut barang ya. Pertama yaitu bagasi utama ya, yang di bawah jok. Nah ini dia. Ini 25 liter ya teman-teman ya, kapasitas besarnya. Terus yang kedua, laci di sisi kiri dek depannya itu yang kecil ya. Nah di sini kompartemen laci sebelah kirinya itu volumenya itu sangat kecil ya teman-teman, tidak besar. Jadi tidak bisa memasukkan seperti handphone atau powerbank berukuran besar. Umumnya hanya dijadikan ya mungkin hanya sebagian tempat menaruh sarung tangan ya. Jadi nih Sobat RS, jangan berharap bisa meletakkan botol air mineral ya di kompartemen dek kiri yang ini, karena ya ukurannya itu yang sangat kecil. 4. Dermaga isi baterai masih berjenis soket ya. Nah ini saya akan memperlihatkan ya soketnya itu. Nah ada di dalam ya teman-teman ya, itu bisa kelihatan. Mohon maaf kalau agak silau ya, karena ini saya berlawanan dengan cahaya di luar. Nah itu kelihatannya teman-teman ya di sini. Jadi meski Yamaha Aerox sudah dilengkapi dengan power socket yaitu yang ada di dalam sini, untuk pengisian baterai handphone sobat masih perlu membutuhkan adaptor tambahan seperti di mobil ya. Bagi yang belum punya tentu harus membeli terlebih dahulu ya, dan itu cukup merepotkan ketika dibawa harian ya. Dan ketika sobat berkendara, handphone juga tidak bisa diletakkan di laci depan ya, karena yaitu tadi kompartemennya itu yang sangat kecil. Mau tak mau harus menambahkan semisal aksesoris holder ya, yang umumnya dipasang di tangkai spion sebelah kiri atau kanan ya. Atau biar lebih safety, saya pribadi menyarankan cukuplah dikantongin di saku celana ya, atau saku jaket ya, biar lebih safety ya. Karena saya pribadi juga cukup menyayangkan ya, kok ini masih jenisnya soket jika membandingkan dengan kompetitor semisal Honda PCX 160. Dia udah bisa langsung dicolok dengan kabel USB ya, karena dia itu sudah memiliki power socket USB tipe A. 5. Tak dibekali dengan traction control system. Pandangan saya pribadi, fitur keselamatan aktif seperti traction control system itu sangat penting, mengingat si Aerox ini tidak dibekali dengan pengereman belakang cakram ya, alias pengereman yang belakangnya itu yang masih trombol. Apa hubungannya fitur TCS dan disc brake belakang, Bang Ridwan? Oke, ini saya coba jelaskan ya soal mekanisme kerjanya. Fitur TCS terkoneksi langsung dengan sensor speed yang biasanya ada di bagian piringan cakram belakang. Jadi segala data informasi itu dikirimkan ke otak elektroniknya ya, yaitu ECU atau Engine Control Unit. Ketika motor digeber dan sensor membaca ada kemungkinan hilang traksi pada ban wheel spin, secara langsung TCS akan mengirimkan sinyal bahwa ada putaran berlebihan pada ban ke sistem ECU. Dengan begitu secara otomatis mesin akan mengurangi power yang terlalu besar saat terjadi putaran yang berlebihan di roda belakang, agar motor setidaknya dapat dikendalikan. Alasan kedua mengapa motor ini seharusnya dibekali TCS, kembali lagi ke branding pabrikan soal Matic Sporty pada Yamaha Aerox ini ya. Mengingat besaran tenaga dan torsi yang besar, rasanya penting banget dibenamkan fitur seperti TCS. Tapi jika fitur ini hadir, bandrol dari Yamaha Aerox saya pastikan akan lebih mahal ya. Nah oke sobat, sekarang kita berlanjut pada segmen terakhir, yaitu kesimpulan ya. Kesimpulan dari Yamaha Aerox ini, apabila ada pertanyaan layak atau tidak untuk dibeli, dari penjabaran di atas, tentu Yamaha Aerox memiliki banyak kelebihan namun juga memiliki kekurangan tersendiri.
Kembali lagi soal kebutuhan sobat. Jika ingin memiliki motor matic namun tetap punya desain sporty, Yamaha Aerox bisa menjadi pertimbangan untuk dibawa ke garasi sobat. Apalagi matic ini juga mengalami ubahan signifikan di jantung pacunya ya sobat ya. Namun sebaliknya, jika sobat lebih memikirkan fungsional dari fitur melimpah, saudaranya Yamaha NMAX bisa jadi jawaban untuk teman-teman ya. Oke, itu tadi ya sobat, semuanya ulasan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari Yamaha Aerox versi channel Ridwan Subagja. Buat sobat yang berdomisili di Kota Bandung yang mungkin berencana untuk membeli produk dari Yamaha, seperti halnya Yamaha Aerox, Yamaha NMAX, Yamaha X-Max dan lain sebagainya, silahkan bisa menghubungi saya terlebih dahulu di kontak person 0813 1380 4123. Tetap support channel ini dengan likes, komen, dan juga subscribe, karena channel ini tidak akan berkembang tanpa bantuan atau support dari sobat semuanya. Saya Ridwan Subagja, salam semakin di depan.